Buat kalian yang sering bolak-balik ke Jakarta, pasti familiar lah ya sama Bandara Halim Perdana Kusuma. Sering dianggap sebagai jalan pintas biar cepat sampai ke kota. Tapi, di balik kemudahannya itu, ternyata ada pertarungan kepentingan nasional yang rumit banget. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari kenapa sih orang-orang suka banget sama Halim. Nah, ulasan ini, wah pas banget ngegambarinya. Intinya satu, kenyamanan. Coba bayangin, kalian landing dan praktis udah di tengah kota. Efisien banget. Dan kuncinya ya ini, lokasi. Kalau tujuan kalian itu di sekitaran Jakarta Timur atau Pusat, Halim itu bener-bener kayak jalan tol pribadi. Waktu perjalanan kalian bisa kepotong banyak banget dibanding kalau harus lewat Soekarno-Hatta yang lebih jauh. Tapi, ya gitu deh, di balik semua kemudahan buat penumpang ini, ada masalah gede yang nggak kelihatan. Ada konsekuensi yang diam-diam ngasih tekanan besar. Jadi, masalahnya itu apa sih sebenarnya? Kelihatannya pertanyaannya sepele ya. Tapi jawabannya ini ngebuka satu isu yang krusial banget buat penerbangan Indonesia. Dan intinya cuma satu kata, kapasitas. Oke, jadi gini ceritanya. Terminal di Halim itu awalnya nih dirancang cuma buat nanganin sekitar 3,2 juta penumpang per tahun. Coba deh inget-inget angka ini ya, ini jadi patokan kita. Tapi faktanya, jauh banget di atas itu. Di tahun 2017 aja, bandara ini ngelayanin 6,9 juta orang. Itu lebih dari 2 kali lipat dari kapasitas desainnya. Gila, padatnya kayak apa coba? Nah, kalau kita lihat grafiknya, ceritanya jadi makin jelas. Lihat deh gapnya, jurangnya antara kapasitas desain sama kenyataan di lapangan. Jomplang banget kan? Dan ini artinya ada tekanan yang luar biasa besar ke seluruh sistem di bandara itu. Tapi jangan salah ya, masalah ini tuh bukan cuma soal Halim doang. Ini tuh cerminan dari boom, ledakan permintaan penerbangan di seluruh Indonesia. Dan prediksinya, permintaan ini bakal terus meroket, bikin Indonesia jadi salah satu pasar aviasi terbesar di dunia. Nah, disinilah ceritanya jadi makin ribet. Biar kita benar-benar ngerti tekanan di Halim, kita mesti paham kalau bandara ini tuh punya 2 kepribadian, 2 nyawa. Ini bukan bandara komersial biasa loh. Terus penggunaan ganda itu maksudnya apa sih? Simpelnya gini, satu fasilitas tapi dipakai buat 2 fungsi yang beda banget. Jadi runway tempat pesawat liburan kalian take off, ya di runway yang sama itu juga pesawat-pesawat militer kita warawiri buat jaga negara. Kutipan dari riset ini, wah, ngejelasin semuanya dengan gamblang. Intinya, di Halim tuh ada kastanya, ada prioritasnya. Dan nomor 1, itu militer. Kalau TNI Angkatan Udara punya acara, mau itu latihan atau operasi penting, ya udah, penerbangan komersial stop dulu, nunggu. Aturan mainnya emang gitu. Jadi coba deh bayangin perang kecil ini setiap hari. Di satu sisi, ada ribuan penumpang kayak kita yang ngejar jadwal pesawat. Di sisi lain, ada pangkalan utama TNI Angkatan Udara dengan semua misi strategisnya, dari nerbangin presiden sampai ngirim bantuan kemanusiaan. Peran militer di Halim ini juga nggak gitu-gitu aja loh, malah signifikansinya baru aja meroket. Dan ini nyambungnya udah ke urusan pertahanan nasional, bahkan geopolitik. Penyebabnya apa? Ada penghuni baru yang super spesial datang ke Halim, pesawat angkut strategis canggih namanya Airbus A400M. Dan jangan anggap remeh pesawat ini ya, ini benar-benar game changer. Bayangin, dia bisa angkut kargo berat banget, tapi di saat yang sama bisa mendarat di landasan seadanya, kayak tanah atau rumput. Buat negara kepulauan kayak Indonesia, punya kemampuan sefleksibel ini, wah nilainya nggak terhingga. Tapi yang kerennya lagi, fungsinya itu nggak cuma buat perang-perangan doang. Seperti yang dibilang sama Presiden Prabowo, pesawat ini juga disiapin buat misi kemanusiaan. Bisa jadi ambulans udara, bisa juga buat madamin kebakaran hutan. Ini makin negasin kalau Halim itu pusat komando, bukan cuma buat pertahanan, tapi juga buat respons bencana nasional. Oke, jadi apa benang merah dari semua ini? Apa yang terjadi di Halim itu sebenarnya cerminan kecil dari tantangan super besar yang dihadapi Indonesia, yaitu menyeimbangkan kebutuhan warganya sehari-hari, para komuter, dengan agenda strategis negara yang skalanya jauh lebih besar. Nah, data di tabel ini nunjukin akar masalahnya dengan jelas banget. Mungkin selama ini kita mikir, terminalnya aja yang kekecilan. Tapi lihat deh, kapasitas runway-nya atau sisi udara sebenarnya jauh lebih gede. Artinya, biang keroknya, bottleneck-nya itu bukan di terminal, tapi di landasan pacunya itu sendiri yang harus dibagi-bagi antara sipil dan militer. Dan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas.
Sanggup nggak sih satu landasan pacu yang sama ngelayanin jutaan komuter di kota sebesar Jakarta, tapi di saat yang sama juga jadi andalan utama buat pertahanan dan ambisi strategis sebuah negara? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin nasib Halim ke depannya, dan juga ikut membentuk arah gerak Jakarta dan Indonesia.